Melanjutkan cerita sebelumnya, sekelompok orang berkumpul di gerbang kota. Banyak tatapan yang berisi beberapa harapan atau keingintahuan terkunci pada dua orang yang berdiri di area kosong. Selama periode waktu ini, nama Xiao Yan hampir dikenal oleh semua orang di Kekaisaran Jiama. Banyak orang baru saja mendengar tentang orang legendaris ini yang berani bersaing dengan seluruh mistik Cloud Sect dengan kekuatannya sendiri. Semua wajah yang hadir sekarang dipenuhi dengan antisipasi. Sekarang mereka cukup beruntung untuk menyaksikan dia bertarung dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka ingin tahu apakah rumor yang merajalela itu benar atau tidak. Apakah pemuda ini, yang bahkan belum berusia 20 tahun, benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Do Wang. Tangan Muti disilangkan di depan dadanya, seperti pagoda besi berwarna hitam. Dia berdiri dengan tenang, tetapi memancarkan ki yang kuat dan tegas meskipun tidak sedang marah, menekan orang ke titik di mana kulit di kepala mereka menjadi mati rasa. Dari ki yang dipancarkannya pasti, kekuatannya jelas jauh melebihi Meng Li. Menurut tebakan Xiao Yan, pria paruh baya dan besar ini mungkin sudah mencapai puncak kelas Dowling. Dengan usianya, bahkan dengan bakat pelatihan yang cukup baik, ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan seseorang menyusul lidah mereka. Tentu saja, alasannya sebagian karena dia berada dalam pertempuran berdarah sepanjang tahun. Pertarungan hidup dan mati di medan perang selalu menjadi tempat latihan yang bisa mempercepat laju pertumbuhan seseorang. Muti saat ini juga menatap Xiao Yan, yang telah menarik penguasa hitam besar itu, dengan sedikit minat. Senjata yang sangat istimewa ini telah menjadi tanda dari pemuda ini. Karena ini, bahkan ada beberapa pria muda di dalam Kekaisaran Magia yang mulai menggunakan senjata jenis ini dengan modis. Tentu saja, dengan mata Muti, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa para peniru itu akan dapat dibandingkan dengan penguasa hitam aneh Xiao Yan ini. Ini karena ketika penguasa muncul sebelumnya, Muti merasakan bahwa tubuh Xiao Yan sebenarnya sedikit tenggelam. Jelas, bobot penguasa ini tak bisa dianggap remeh. Karena Wakil Komandan Meng Li berencana untuk mengambil tindakan secara pribadi, wajar jika Anda semua perlu mendengarkan saya. Sebagai komandan tertinggi, Zhen Guipas, peraturan saya adalah hukum saat Anda berkompetisi di wilayah saya. Dia melirik Meng Li yang telah mengambil pisau besar berwarna merah darah dari cincin penyimpanannya dan tersenyum. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan dua garis retakan mulai segera menyebar dari kakinya. Akhirnya, dengan cepat diaglomerasi menjadi lingkaran besar. Lingkaran itu secara kebetulan melingkupi Xiao Yan di dalamnya. Kekuatan kalian berdua tidak lemah. Saya khawatir Anda akan menyebabkan kerusakan pada daerah sekitarnya, yang akan sedikit merepotkan. Bagaimanapun, memperbaiki barang juga membutuhkan sedikit uang. Lingkaran ini akan menjadi batasnya. Siapapun yang dipaksa keluar dari lingkaran ini kalah. Namun, saya akan mengingatkan Anda tentang beberapa hal terlebih dahulu. Ini bukan pertandingan hidup dan mati, oleh karena itu, tidak perlu bertengkar sampai orang lain mati. Jika tidak, jika Wakil Komandan Meng Li sayangnya dilumpuhkan oleh Xiao Yan, kemana saya akan pergi dan mencari wakil lain dalam waktu sesingkat itu? Haha, sudut mulut Meng Li berkedut sedikit saat mendengar tawa Muti, yang menyembunyikan nada mengejek. Dia juga tahu bahwa di dalam Zhen Guipas ini, dia dan Muti pada dasarnya seperti api dan air yang tidak dapat bergabung. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir sebenarnya tidak akan memberinya wajah di depan umum. Huff. Meng Li mendengus dingin. Tatapannya gelap dan dingin saat beralih ke Xiao Yan. Pisau besar berwarna merah darah itu bergetar sedikit dan doki yang berwarna kuning tua dengan cepat membungkusnya. Dengan segera, bau samar darah keluar dari bilahnya. Melihat provokasinya bahkan tidak menyebabkan Meng Li menjadi sedikit marah, Muti hanya tersenyum seolah-olah dia senang dan berkata, "Namun, Xiao Yan, kamu tidak boleh ceroboh." Wakil Komandan Meng Li mempraktikkan metode ki afinitas tanah tingkat rendah kelas Suan. Selain itu, teknik Dou, Blood Killer Knife miliknya, yang juga merupakan level rendah kelas Suan, adalah sesuatu yang bahkan harus saya tangani dengan serius. Petik 2. Muti, kamu berlebihan. Mendengar Muti benar-benar mengungkapkan semua keahliannya hanya dalam 2 hingga 3 kalimat, ekspresi Meng Li langsung menjadi hijau saat dia berbicara dengan marah. Haha, baiklah. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Muti tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat bahunya pada Xiao Yan dan langsung melambaikan tangannya. Dengan suara lemah, dia berkata, "Mulailah." Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Dia memegang gagang penguasa Suan berat dan fokus pada Meng Li di seberangnya, yang wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia hendak menyerang saat suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya, "Izinkan aku. Jangan buang waktu lagi."
Tinggalkan kekaisaran Mama secepat mungkin untuk menghindari munculnya lebih banyak masalah. Petik 2. Baiklah. Xiao Yan tanpa daya mengangkat bahunya. Dia hanya bisa melupakan pemikiran untuk mengambil kesempatan untuk mencoba menggunakan Skyfire Tree Mysterious Chang'e. Di bawah tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, dia perlahan menutup matanya. Hihi, sungguh orang yang sangat sombong. Saat melihat jurus Xiao Yan ini, Meng Li langsung menjadi sangat marah. Mengingat statusnya, kapan dia pernah dipandang rendah seperti itu? Saat itu, pasir kuning mulai menggelora di sekitar gerbang kota. Kehadiran ganas yang muncul dari dalam pasir kuning menyebabkan tentara bayaran di sekitarnya, yang sedang mengamati, buru-buru mundur beberapa langkah. Wajah mereka langsung dipenuhi rasa iri. Kelas Dowling, ini adalah level yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Pasir kuning berangsur-angsur menghilang dan Meng Li, yang seluruh tubuhnya terbungkus lapisan Douqi armor berwarna kuning, muncul di hadapan semua orang. Proyeksi tajam berbentuk pisau ditembakkan dari pisau besar berwarna darah di tangannya, meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah. Pisau berdarah di tangannya dibasahi oleh Douqi dan semakin cerah. Mata Meng Li menatap tajam ke arah Xiao Yan, yang matanya tertutup. Tubuhnya terdiam sesaat sebelum tiba-tiba, teriakan keras memecah suasana tenang di sekitarnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seperti bola meriam, yang muncul di depan Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Pisau berdarah di tangannya membawa aura pembunuhan yang tepat, berdarah, saat itu langsung menusuk ke bawah, seolah-olah dia membelah tanah. Teknik do pisau berdarah dari orang ini semakin dekat dengan puncak. Dilihat dari kekuatan dan kekuatannya, bahkan bintang 4 biasa Dowling akan kesulitan menerimanya. Multi tidak bisa menahan sedikit cemberut saat dia merasakan tekanan ekstrim dari kekuatan pisau yang menekan. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan, yang matanya masih tertutup seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia bergumam, apa yang dilakukan orang ini? Dari pengamatan saya, napasnya tampaknya hanya di sekitar Dadoshi. Jangan bilang ini kekuatan sejatinya. Petik 2. Xiao Yan perlahan membuka matanya saat suara angin yang tajam dan deras membuat kehadirannya diketahui di atas kepalanya. Pada saat itu, nyala api berwarna hijau dan putih secara aneh muncul dan bersinar di dalam matanya yang hitam dan gelap. Wajah Meng Li, yang dipenuhi dengan niat membunuh, menjadi kusam saat tatapannya menyapu sepasang mata Xiao Yan yang aneh. Namun, pisau berdarah di tangannya tidak ragu-ragu karena dengan kejam menusuk kepala Xiao Yan. Dentang, tangan Xiao Yan diangkat dengan lembut. Penguasa Suan berat yang besar tiba-tiba bergerak ke atas dan bertabrakan dengan pisau berdarah yang berisi kekuatan yang ganas. Segera, percikan terbang dan riak energi yang terlihat dengan mata telanjang dipancarkan dari tempat kedua senjata itu bersentuhan, mengangkat gelombang pasir berwarna kuning dari tanah. Xiao Yan memegang penguasa Suan berat dengan satu tangan, sementara pisau berdarah Meng Li ditekan dengan kuat ke tubuh penguasa. Namun, terlepas dari seberapa memerah wajah Meng Li dan seberapa besar kekuatan yang dia tambahkan, penguasa itu tampaknya telah mengeras di udara dan tidak bergerak sedikit pun. Wajah memerah Meng Li, yang bernapas dengan cepat, hampir terlalu ekstrim jika dibandingkan dengan wajah tenang Xiao Yan, yang napasnya bahkan tidak memiliki kekacauan sedikit pun. Sungguh kekuatan yang kuat dan sepertinya tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Metode Xiao Yan untuk menyembunyikan kekuatannya ini sangat unik. Hanya melihat kinya, siapapun hanya akan memperlakukannya sebagai Dadoshi. Alis Muti berkedut tanpa sadar saat dia melihat Xiao Yan yang tenang dan teratur saat dia memuji. Tentara bayaran dan tentara di sekitar gerbang kota agak tercengang saat mereka melihat Xiao Yan memblokir serangan ganas Meng Li dengan blok yang ceroboh. Perlu diketahui bahwa kekuatan Meng Li mungkin tidak dianggap sebagai puncak di Zengui Pass, tetapi bisa dianggap peringkat di antara 5 besar. Biasanya, ketika dia bertemu bandit, pisau berdarah itu akan memotong kepala bandit yang arogan dan lalim dalam jumlah yang tidak diketahui. Namun, hari ini, pisau berdarah ini, yang tidak pernah dirugikan, sebenarnya diblokir oleh seorang pemuda dengan cara yang mantap. Dengan sedikit kekuatan ini, kamu masih ingin keluar dan menunjukkan kekuranganmu. Petik 2. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Dua api berwarna berbeda menari dengan lembut di matanya. Senyuman dingin muncul dari sudut mulutnya. Tangan kanannya bergerak seolah-olah sedang melewati bunga untuk memetik daun saat itu menekan dada Meng Li dengan cara seperti kilat. Telapak tangannya sedikit melengkung dan sebuah kekuatan tiba-tiba menyembur keluar. Gluk, dada Meng Li terasa seperti dihancurkan oleh batu seberat 500 kg. Dia segera dan dengan liar memuntahkan seteguk darah segar saat tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, dia membentur tembok kota dengan keras. Setelah ini,
dia jatuh di bawah tatapan tumpul semua orang. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Tubuhnya meringkuk seperti kepompong. Armor Doki di tubuhnya telah hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Tangan Meng Li menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan yang menyakitkan dan pahit. Bukankah pemimpin sekte tua mengatakan bahwa kekuatan orang ini telah sangat menurun? Kenapa dia masih kuat? Petik 2. Diam. Semua orang di gerbang kota terdiam saat mereka menatap Meng Li, yang dipukul keluar dari batas melingkar dengan satu serangan. Lama kemudian sebelum ada seseorang yang mengerang pelan. Seseorang yang kuat dari kelas Dowling akhirnya kalah dan langsung muntah darah hanya setelah satu kali pertukaran. Pria muda yang tampaknya bahkan tidak berusia 20 tahun ini sebenarnya menakutkan ini. Pada saat ini, orang-orang itu, yang hatinya awalnya tergoda oleh hadiah murah hati untuk menangkap Xiao Yan, langsung melepaskan harapan untuk berhasil melakukannya. Melihat cara ganas yang terakhir sebelumnya, kemungkinan rumor dia membunuh penatua Yunleng benar. Seseorang yang bisa membunuh orang kuat sekelas Do Wang. Bahkan jika kompi tentara bayaran ini akan menyatukan semua kekuatan mereka, sepertinya itu masih belum cukup untuk menangani beberapa ayunan pedangnya. Dia memang sangat kuat. Tidak heran kepala klan mengirim surat untuk memberitahu saya agar mengambil kesempatan untuk menjual bantuan kepada Xiao Yan jika ada kesempatan untuk melakukannya. Kekuatan ini sepadan dengan harganya. Muti perlahan menghembuskan napas. Dia menatap Xiao Yan yang berdiri diam setelah menarik telapak tangannya dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Xiao Yan menoleh dan nyala api berwarna hijau dan putih di matanya dengan cepat menghilang. Saat dia telah menguasai tubuhnya, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar dari dalam hatinya, "Xiao Yan, cepat pergi dari sini. Jangan tunda lagi, cepat." Petik 2. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar suara Yao Lao. Wajahnya segera berubah tanpa sadar dan jantungnya juga tiba-tiba menjadi cepat. Dari kata-kata Yao Lao, dia berhasil membedakan sedikit kepanikan. Tenggorokan Xiao Yan sedikit berguling. Keringat dingin mengucur di dahinya. Pikiran di dalam hatinya bergulir dengan cepat. Saat itu, bahkan ketika berhadapan dengan Dou Zong Yun San, Yao Lao sama sekali tidak terlihat takut. Mengapa dia benar-benar menunjukkan emosi seperti itu di dalam hatinya sekarang? Apa itu tadi? Mulut Xiao Yan tiba-tiba terasa sedikit kering. Dia tidak berani bertanya apa-apa lagi. Penguasa berat di tangannya dengan cepat disimpan di cincin penyimpanannya saat dia berbalik ke arah Muti dan bertanya, "Panglima tertinggi Muti, bolehkah saya tahu jika saya bisa pergi sekarang?" Tentu saja. Saya telah mengatakan bahwa selama Anda dapat mengalahkan Meng Li, Anda diizinkan masuk dan keluar dari Zengui Pass ini. Muti tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak. Xiao Yan tertawa pelan. Seketika, dia berjalan langsung menuju kota sambil diawasi oleh ratusan orang di sekitarnya. Ketika dia hendak memasuki terowongan hitam yang gelap, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Menjadi fokus perhatian tempat ini pada saat ini, bisikan pribadi di sekelilingnya segera menjadi sunyi ketika Xiao Yan menghentikan langkahnya. Banyak tatapan panas menatap sosok kurus pemuda itu. Mata beberapa wanita bahkan dipenuhi dengan pemujaan yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. "Komandan Muti, aku akan membalas budi ini untukmu klan di masa depan." Xiao Yan memiringkan kepalanya ke arah Muti yang sedikit tertegun dan berkata dengan suara yang dalam. Muti kosong sesaat sebelum tersenyum. Seseorang benar-benar memiliki ketenangan pikiran ketika berbicara dengan orang yang cerdas. Selain itu, Wakil Komandan Meng Li. Tatapan Xiao Yan beralih ke wajah merah cerah Meng Li, yang didukung oleh Meng La. Tatapan Xiao Yan kemudian perlahan menyapu beberapa ratus orang di gerbang kota. Dia terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berbalik. Tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan dengan tenang, bebas, dan santai. Suara samar miliknya itu, bagaimanapun, diam-diam dikeluarkan. "Bantu aku memberitahu Yun San. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiao Yan akan kembali. Jika saatnya tiba, katakan padanya untuk membasuh lehernya. Aku, Xiao Yan, secara pribadi akan mengambil nyawanya untuk mengakhiri dendam hari ini." Petik 2. Ketika semua orang di gerbang kota mendengar suara samar yang perlahan ditransmisikan, bahkan wajah Muti tanpa sadar berubah sama sekali tanpa ekspresi. Meminta Do Zong yang kuat untuk mencuci lehernya. Pemuda ini kemungkinan adalah orang pertama yang memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri dalam Kekaisaran Jiangma. Seorang pemuda berjubah abu-abu perlahan berjalan keluar dari gerbang kota barat, Jalan Zengui. Dia berdiri di luar parit dan mengangkat matanya untuk menatap pegunungan di kejauhan. Setelah itu, dia menoleh dan melihat untuk terakhir kalinya kota perbatasan Kekaisaran Jiangma ini.
Begitu dia pergi dari sini, dia akan benar-benar bisa berkeliaran dengan bebas di langit tinggi dan lautan luas. Dunia luar pasti akan lebih menarik dari kekaisaran ini. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Akhirnya, dia berhenti merasa nostalgia dan melangkah ke kejauhan. Punggung kurusnya perlahan menghilang di tepi jalan utama. Sekitar setengah jam setelah pemuda berjubah abu-abu itu menghilang, anehnya udara hitam muncul dan tiba-tiba muncul di langit di atas Zhenggui Pass. Udara hitam berlama-lama di langit seolah-olah dirasuki oleh roh, seperti hantu. Untuk beberapa waktu, udara hitam bergerak bolak-balik di langit di atas Zhenggui Pass tempat Xiao Yan bertarung sebelumnya. Tiba-tiba, itu tersapu oleh angin saat menuju ke arah yang sama dengan yang dilalui Xiao Yan. Sepanjang jalan, meninggalkan jejak hitam yang terlihat sebagian. Benar-benar sunyi di jalan utama yang terletak di antara hutan hijau subur. Yang ada hanya kicauan lembut burung-burung yang duduk di dahan pohon, menambah kehidupan di jalan yang kosong ini. Guru, sebelumnya kamu. Setelah berjalan dengan tenang untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya saat dia bertanya dengan lembut. 2 menit setelah Xiao Yan berbicara, desahan lembut bisa terdengar. Yao Lao tertawa getir saat dia bergumam, sungguh tidak terduga bahwa orang-orang ini hadir di dekat kekaisaran Jiama. Mereka jarang datang ke sini. Mengapa kali ini? Yao Lao dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri mengakibatkan Xiao Yan menjadi sangat bingung. Dia segera bertanya dengan hati-hati, Guru, siapa orang-orang yang Anda sebut sebagai orang-orang itu? Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao terdiam. Xiao Yan terkejut saat melihat sikap Yao Lao dan tidak melanjutkan pengejarannya. Alisnya berkerut sedikit saat dia terus mengikuti arah peta, berjalan di sepanjang jalan yang menuju ke wilayah sudut hitam. Namun, dia mulai merasa agak gelisah di hatinya. Anak kecil, saya awalnya berencana untuk memberitahu Anda tentang hal-hal ini begitu Anda menjadi lebih kuat. Sekarang, bagaimanapun, jejak saya secara tak terduga ditemukan oleh mereka. Rencana awal saya juga hancur. Jika Anda ingin tahu tentang masalah ini, saya hanya dapat memberitahu Anda sekarang lebih awal dari yang saya perkirakan. Yao Lao, yang sudah lama terdiam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, namun, aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa faksi yang terlibat dalam masalah ini benar-benar terlalu kuat. Jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte seperti Mystic Cloud Sect. Bahkan saya merasa masalah itu sangat sulit. Apakah Anda saat ini yakin ingin tahu? Petik 2. Tangan Xiao Yan gemetar tanpa sadar. Tenggorokannya berguling perlahan saat dia menelan seteguk air liur. Langkah kakinya yang bergerak juga berhenti saat dia diam-diam berdiri di tempat yang sama. Dia memiliki firasat bahwa masalah yang akan segera disebutkan oleh Yao Lao kemungkinan akan menyebabkan hari-hari tenang dan damai yang dia alami di masa lalu untuk segera menghilang. Setelah Xiao Yan diam, Yao Lao juga berhenti berbicara. Namun, Xiao Yan samar-samar merasakan kekecewaan yang dipancarkan dari cincin di jarinya. Setelah terdiam selama hampir 5 hingga 6 menit, Xiao Yan tiba-tiba menghembuskan nafas panjang. Dia mengangkat kepalanya dan dia menatap melewati celah di antara dedaunan pohon dan menatap langit biru yang dalam. Jarinya mengusap cincin berwarna hitam saat dia berkata dengan suara lembut yang lembut, katakan padaku, Guru. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat faksi yang terlibat dalam masalah ini, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Saya murid Anda. Semua kemampuan saya ini diberikan kepada saya oleh Anda. Petik 2. Haha, bagus, bagus. Mataku ini, Yao Chen, belum pernah dibutakan untuk kedua kalinya. Haha. Setelah suara Xiao Yan turun, Yao Lao terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berulang kali mengucapkan kata, baik, 2 kali. Sebuah suara yang gemetar terdengar di dalam hatinya. Saat suasana hatinya gelisah, dia telah mengucapkan nama yang pernah mengguncang seluruh benua Doki di depan Xiao Yan untuk pertama kalinya. Kata-kata Xiao Yan tenang dan tidak bersemangat, kata-kata yang sama yang datang dari hatinya telah menyebabkan Yao Lao yang biasanya tenang dan acuh tak acuh menjadi begitu emosional sehingga air mata lamanya dibiarkan berkeliaran. Dia pernah mengalami dikhianati oleh orang yang paling dia percayai. Rasa sakit semacam itu pada dasarnya adalah jenis yang meresap ke tulang seseorang. Namun, untungnya kali ini, matanya, yang pernah salah perhitungan, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yao Chen, apakah ini pernah menjadi nama guru? Xiao Yan mengulangi nama asing itu dalam benaknya. Fokusnya, bagaimanapun, dihentikan sementara pada kalimat lain. Belum buta untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, dia pernah buta. Sepertinya masa lalu guru cukup berat. Petik 2. Anak kecil, saya telah memberitahu Anda di masa lalu bahwa benua Doki sangat besar.
Di dalamnya, orang kuat sebanyak awan. Bahkan orang yang dianggap terkuat di dalam kekaisaran Magia, Yunsan, tidak punya pilihan selain melepaskan diri dari keangkuhannya ketika dia memasuki benua. Ini karena, ada banyak orang di dalamnya yang jauh lebih kuat darinya. Nada lambat Yao Lao mengandung beberapa kesedihan, menarik perhatian Xiao Yan sampai yang terakhir tidak berani sedikit pun terganggu. Karena area yang sangat luas ini, ada banyak faksi aneh yang terbentuk. Di antara mereka, ada faksi misterius bernama Hall of Souls. Meski faksi ini hampir menutupi setengah benua, mereka jarang muncul di negara yang jauh dari pusat benua seperti Kekaisaran Jiama. Tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka. Petik 2. Hall of Souls. Xiao Yan menggumamkan nama ini sebelum dia berbicara dengan lembut. Sebelumnya, guru pasti merasakan jejak mereka di Zengui Paskan. Yao Lao tersenyum pahit dan mengangguk sambil berkata, Hall of Souls ini sangat kuat dan misterius. Selain itu, metode yang mereka terapkan dalam operasi mereka sangatlah aneh. Bahkan saya tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun, mereka biasanya tidak menyerang orang biasa. Target mereka adalah roh hidup yang tubuhnya telah mati, tetapi memiliki semangat yang luar biasa kuat. Sebagai seorang alkemis, kamu juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh telah mencapai batas tertentu, roh tersebut akan tetap dapat bertahan meskipun tubuhnya dihancurkan untuk mencari kesempatan untuk dihidupkan kembali. Untuk jenis roh ini, kami menyebutnya roh hidup. Petik 2. Itu seperti guru, kan? Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan lembut. Iya. Yao Lao memberikan respon yang positif. Suaranya segera dan tiba-tiba memiliki beberapa kemarahan dan kesuraman tambahan di dalamnya. Mereka seperti pemulung roh benua ini. Semangat kuat apapun yang telah meninggalkan tubuh mereka akan dirasakan oleh mereka. Setelah itu, mereka akan mengirim seseorang untuk menghabisinya secara misterius. Saya tidak tahu mengapa mereka mengkhususkan diri dalam menyerang tubuh spiritual, tetapi mereka tampaknya memiliki beberapa taktik penahanan khusus terhadap roh. Saat itu, tidak lama setelah tubuh fisik saya dihancurkan, saya dikepung dan diserang oleh mereka. Meskipun akhirnya aku berhasil membunuh jalan keluarku, aku juga terluka parah karenanya. Beruntung, bagaimanapun, saya beruntung mendapatkan cincin roh jiwa hangat yang sangat langka ketika saya membantu orang lain memperbaiki pil obat saat itu. Pada akhirnya, saya meminta seseorang untuk membantu saya membuat cincin berwarna hitam di jari Anda. Karena itulah saya berhasil melarikan diri dibunuh oleh mereka. Akhirnya, cincin itu berputar-putar dan mendarat di tangan ibumu sebelum akhirnya diwariskan padamu. Petik 2. Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Bahkan dengan kekuatan Yao Lao, dia dikejar sampai harus kabur ke segala arah. Seberapa kuat Hall of Souls yang misterius itu? Hall of Souls memiliki taktik khusus untuk menangani roh. Oleh karena itu, bahkan saya mengalami kesulitan hanya dengan mengandalkan semangat saya untuk bertarung dengan mereka. Yao Lao berkata dengan suara dalam yang lembut, alasan kenapa aku ingin segera bangkit sebenarnya karena aku takut pada mereka. Selain itu, saya juga memiliki beberapa masalah dan dendam yang harus saya selidiki sepenuhnya dan selesaikan. Petik 2. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Anak kecil, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana membantuku. Arus Anda terlalu lemah. Yang saya optimis adalah potensi Anda. Selama Anda diberi cukup waktu, Anda pasti akan menjadi orang yang benar-benar kuat di puncak. Hanya saja kamu harus menjadi lebih kuat sekarang. Jika tidak, begitu orang-orang itu datang mencari, aku takut bahkan nyawamu akan dalam bahaya. Kata Yao Lao perlahan. Wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius. Dia mengencangkan tinjunya dan menjawab dengan suara yang dalam, Guru, saya akan mendapatkan api jantung yang jatuh sesegera mungkin. Setelah itu, saya akan membantu Anda memperbaiki tubuh sehingga Anda tidak lagi terancam oleh Hall of Souls. Petik 2. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Yao Lao menghela nafas dan segera menyuarakan pikirannya, untung aku telah mundur ke ring dengan sangat cepat sebelumnya. Kalau tidak, saya takut mereka akan mengunci posisi kita. Namun, sekarang setelah mereka merasakan sesuatu, kupikir tempat ini secara bertahap akan bertambah anggota dari Hall of Souls. Oleh karena itu, mungkin ada banyak masalah di masa depan yang mengharuskan Anda mengandalkan diri sendiri. Jika tidak, begitu saya muncul sekali dan mereka mengunci saya, hidup kita berdua akan dalam bahaya. Petik 2. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Hatinya yang santai karena meninggalkan kekaisaran Mama sebelumnya tiba-tiba menegang. Meskipun saat ini tidak ada ancaman dari Mystic Cloud Sect, makhluk besar yang lebih menakutkan telah muncul.
Dia tidak punya pilihan selain menanganinya dengan hati-hati. Apalagi, seperti yang dikatakan Yao Lao, saat ini dia benar-benar terlalu lemah. Dengan sedikit kekuatannya, lupakan tentang melindungi Yao Lao agar tidak ditangkap oleh Hall of Souls, bahkan Mystic Cloud Sekte mampu mengusirnya seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Tanpa kekuatan, seseorang akan menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apapun. Xiao Yan menghela nafas dengan lembut saat dia mengencangkan tinjunya. Pada saat ini, dia sekali lagi merasakan ketidakberdayaan dan kerinduan yang sama akan kekuatan, seperti yang dia alami saat menghadapi Nalan Yanran di aula rumah klan Xiao 3 tahun lalu. Kekuatan. Saya butuh kekuatan. Petik 2. Xiao Yan meraung keras di dalam hatinya. Di bawah tekanan, Hall of Souls yang misterius, Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri bahwa kebutuhannya yang paling mendesak adalah kekuatan. Karena sudah seperti ini, ayo langsung terbang ke Akademi Jianan. Kami tidak dapat terus berhenti sebentar di sepanjang jalan. Sebuah peta ditarik keluar dari dalam ring penyimpanan. Xiao Yan dengan hati-hati mengamatinya sejenak saat jarinya menelusuri garis merah di atasnya. Akhirnya, itu berhenti di bidang gelap yang besar di peta. Akhirnya, jarinya melewati daerah hitam dan berhenti di bintang berwarna biru di tengahnya. Bahu Xiao Yan sedikit gemetar dan Purple Cloud Wings naik perlahan dari punggungnya. Dia mengepakkan sayap, dan tubuhnya terangkat ke udara. Setelah dia menemukan posisinya, dia akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke ufuk barat. Setelah Xiao Yan menghilang, wilayah itu sekali lagi menjadi sunyi. Sekitar 2 hingga 3 jam kemudian, gumpalan kabut berwarna hitam tiba-tiba terbang dari langit yang jauh. Akhirnya, itu bertahan di wilayah tempat Xiao Yan berhenti. Suara rendah dan meragukan dipancarkan dari kabut hitam. Ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya terbang ke arah yang dituju Xiao Yan. Nah guys, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu, namun sebelum itu Mimin mengingatkan sekali lagi untuk bantu Mimin subscribe, aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video Mimin selanjutnya.